Diulangi ya, Bapak ulangi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu dua. Gitu. Oke, Mas berarti masih semangat, masih ada yang loyo-loyo ya. Oke, baik. Eh, Sebelum kita memulai, Bapak cek dulu ya. Semua sudah hadir? Sudah. Hadir semuanya? Hadir, Hadir. Pak. Ya. Hmm, oke. Untuk itu, mari kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Silakan. Di dalam plastik. Anak-anak Dian, Bapak siapa yang mau berdoa? Silakan. Dian Saya, berdoa. Pak. Iya, ayo Dian. Ayo teman-teman kita berdoa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini Engkau masih memberkati kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama. Berkatilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Nak Dian. Luar biasa Sama-sama. ya. Ya. Masih semangat. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran kita. Judulnya Keterlibatan dalam Hidup Menggereja. Ya, kalau boleh Bapak tahu, masih ada yang mengingat pelajaran minggu yang lalu? Masih ada? Tidak ada yang mengingat. Waduh, gawat kita ini. Lupa. Lupa. Gak belajar. Iya. Siapa yang bisa? Ibu Nak Yuvina dulu ya, Nak Yuvina. Ingat? Ya, ingat. Tapi mungkin tidak jelas. Jemaat perdana. Kehidupan Oh iya. jemaat perdana. Dana. Nah, untuk itu kita lanjutkanlah hari ini. Bagaimana lanjutan dari jemaat perdana itu ya? Nah, baik. Coba dituliskan dulu judulnya Keterlibatan dalam Hidup Menggereja. Nah, ya, sebentar. Oke. Enggak ada. Dia mengecil. Sebentar, sebentar. Oke. Baik, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama itu peserta didik mampu mengaplikasikan perwujudan iman dalam hidup menggereja secara mandiri dan kreatif dengan menggali pengalaman. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan perwujudan iman dalam hidup menggereja secara mandiri dan kreatif sesuai dengan kisah para rasul 2 ayat 42 sampai 47. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan perwujudan iman dalam hidup menggereja secara mandiri dan kreatif sesuai dengan kisah para rasul ayat 6 Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kemudian, peserta didik mampu memberi contoh perwujudan iman dalam hidup menggereja secara mandiri dan kreatif melalui diskusi. Ya. Nah, untuk itu sekarang kita lihat untuk memulainya kita akan menonton sebuah video ya, karena kita kan mau menggali pengalaman kita kan. Nah, kita mau menonton sebuah video tentang kisah keterlibatan seseorang anak yang dalam hidup menggereja, yakni menjadi mesdinar. Nah, kita akan lihat ya.
kita akan tonton secara singkat. Ada suaranya nggak, Pak? Pak Guru? Suaranya nggak ada. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kok sepi? Selamat siang, Bapak Ibu. Pak Sudarwanto, Agustinus, sehat? Baik, Mic-nya, Pak. Dua Zoom hari ini, guys. Iya, betul. Ini ya. kita lanjut. Seperti ada suara-suara. Wow, luar biasa. Masih semangat anak-anak Bapak? Semangat, Masih, semangat Pak Pak. Guru. Masih semangat. Oh, kirain sudah pergi. Nah, dalam video tadi kita kan sudah tonton semuanya. Nah, sekarang Bapak mau kita dibagi kelompok berpasangan, ya, berpasangan. Kita mau mendalami kisah dari video itu, apa yang kita tonton tadi dengan berpasangan. Ayo, boleh terserah pilih siapa pasangan yang dia suka. Boleh juga yang tidak dia suka, harus bisa bekerja sama kepada semuanya ya. Silahkan. Bapak beri waktu hanya 5 menit. 5 menit untuk mendiskusikan. Ada ini pertanyaannya. Yang pertama, kegiatan apa yang diikuti Dinar? Yang kedua, mengapa Dinar tidak jadi bertugas? Yang keempat, apa saja yang harus kamu lakukan jika ingin menjadi anggota Miss Dinar? Yang keempat, tuliskanlah contoh-contoh keterlibatan kita pada gereja. Silakan ya, diskusikan berdua, berpasangan.
Untuk mempermudah, kamu tuliskan di selembar kertas, nanti dipresentasikan di depan kelas ya, Nak. Ya, Ya, Pak. Pak. Iya. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan. Baik, terima kasih anak-anak Bapak. Semangat diskusinya ya. Oke, sekarang mari kita dengarkan teman kita mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak buat di papan tulis ya. Nah, siap atau siapa yang angkat tangan saja ya, angkat tangan. Nanti siapa yang mau menjawab silahkan. Yang pertama, kegiatan apa yang diikuti Dinar? Siapa yang boleh menjawab? Silahkan. Miss Dinar kah Miss tadi, Pak? Dinar. Mas Dinar, Dinar, Pak. ya Miss Dinar. bagus. Ya, semangat semua ya. Yang kedua, mengapa Dinar tidak jadi bertugas? Boleh terlambat, Pak. Kenapa? Boleh terlambat. Iya, karena terlambat, jadi dia tidak Lambat bertugas. Nah, apa saja yang harus kamu lakukan jika ingin menjadi anggota Mes Dinar? Siapa? Harus Silakan. tepat waktu, Pak. Waktu Miss Dinar. Harus Tepat waktu. disiplin, Pak. Disiplin, Pak. Disiplin. Disiplin. Oke, apa lagi? Ada lagi? Tadi dikatakan tepat waktu, tidak boleh terlambat, disiplin. Apa lagi? Harus Untuk- aktif, Pak. Harus aktif. Bagus, terima kasih. Ada lagi? Rajin ke Bagaimana? gereja. Rajin ke gereja, jangan hanya ketika bertugas baru dia datang ya kan? Iya, Pak. Baik. Iya, betul. Iya, selanjutnya. Coba sebutkan contoh-contoh keterlibatan kita pada gereja. Selain Mas Dinar ya, apalagi? Lektor, Pak. Lektor, apalagi? Jadi pemazmur, Pak. Jadi pemazmur, bagus. Masih kelas 5 sudah Memimpin- menjadi pemazmur. Apalagi? Memimpin lagu. Memimpin lagu. Wah, bagus-bagus anak-anak Bapak ya. Yang lain, apalagi? Bisa mengiringi musik di gereja, Pak. Iya, main organ atau main gitar. Nah, bisa mengiringi ya. Dan ikut bernyanyi juga. Apalagi, Nak? Ada lagi? Nah, oke. Bapak berterima kasih karena semua semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Dengan kisah yang sudah kita tonton. Kita lanjut ya, Nak. Iya, Pak. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa contoh bidang-bidang hidup menggereja atau bisa dikatakan tugas-tugas gereja yang bisa kita lakukan. Nah, kita lihat satu persatu ya. Tadi sudah disampaikan teman-temanmu apa-apa saja, namun kita lihat satu persatu. Kita lihat dari mulai peribadatan. Peribadatan. Atau Bapak tanya dulu, tadi yang jadi mesdinar itu termasuk di bidang mana yang dari keempat ini? Miss Dinar. Pelayanan, Pak. Pelayanan bagus, luar biasa, ya kan? Nah kita lihat dulu peribadatan ya, biar kita nanti bisa hubungkan dengan apa yang kita katakan tadi. Yang pertama, peribadatan atau disebut dengan liturgi. Meliputi perayaan, sakramen-sakramen, ibadat harian, dan ibadat-ibadat seturut kebutuhan umat. Itu kalau liturgi. Boleh juga tadi dimasukkan ketika ada perayaan misa, ya, dalam video tadi. Kemudian, yang kedua,
pewartaan. Pewartaan meliputi banyak kegiatan antara lain persiapan baptis, krisma, pengajaran pernikahan, mistagogi, evangelisasi, dan sebagainya. Semua itu termasuk pada pewartaan. Atau tadi dikatakan temanmu menjadi lektor gitu ya. Kemudian persekutuan. Apa itu persekutuan? Meliputi berbagai paguyuban. Misalnya, kalau kita masih sekolah minggu ya, atau orang muda Katolik, atau remaja Katolik. Kemudian orang tua kita ada yang WKRI, atau wanita Katolik. Dan perkumpulan bapak-bapak juga ada ya, walaupun tidak dibuat di sini. Nah, selanjutnya, kemudian pelayanan. Pelayanan meliputi pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi, hubungan dengan masyarakat, dan sebagainya. Pelayanan-pelayanan juga bisa kita lakukan di dalam gereja kita, seperti tadi yang dikatakan temanmu menjadi pelayan mesdinar. Ya, nah, namun ada satu lagi yang menjadi tugas gereja atau bidang-bidang hidup gereja. Ada yang tahu? Enggak tahu ya? Ada yang tahu? Selain dari persekutuan, peribadatan, pelayanan, pewartaan, apalagi yang kurang? Kesaksian, Pak. Iya, bagus, luar biasa. Berarti rajin membaca ini, Nak Lemeti ini ya. Kesaksian. Kenapa tidak Bapak buat di sini? Karena kesaksian itu merangkum semua ini, ya, merangkum semua ini kita lakukan dari kesaksian kita masing-masing, ya. Nah, anak-anak yang baik, ini nanti Bapak share ya di grup supaya bisa ditulis atau dipahami. Nah, kita lihat kesimpulan dari yang tadi. Nah, berbagai bidang menggereja tersebut membantu umat kita agar dapat mengembangkan imannya. Dengan doa, iman dipersatukan dengan Tuhan dan sesama. Dengan pewartaan, iman umat dibangun dan dibagikan Tuhan. Dengan pelayanan, cinta kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan diwujudkan. Dengan persekutuan, kesatuan dan persaudaraan umat dibangun. Nah, semuanya itu disatukan dengan kesaksian. Maka diharapkan kehadiran Allah yang menyelamatkan, dirasakan dan dimuliakan oleh umat beriman. Kita rasakan ya. Untuk itu kita mau melihat dasarnya di mana. Ya, kita akan melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ya, supaya kita tahu lanjutan dari yang kita sebutkan tadi di atas bidang-bidang. Dari mana sih? Kok ada itu? Gitu kan, Nak? Nah, di mana itu? Semua bawa kitab suci? Tidak. Pak. Tidak bawa. Pak. Oke, Bapak akan bagikan satu persatu ya kitab sucinya. Nanti bisa dibaca. Namun, Bapak akan bacakan ya. Didengarkan bagus-bagus. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih. Kita kan sudah mendengarkan isi dari kisah para rasul ini. Maka untuk mendalami kisah para rasul ini, kita akan dibagi dalam beberapa kelompok. Kita bagi dalam 2 kelompok saja ya. Bapak, Ya 2 kelompok saja. Nah, Bapak berikan pertanyaannya supaya gampang mendalami kitab suci ini. Yang pertama, ditulis ya nak. Pak. Apa saja yang telah dilakukan oleh para murid Yesus yang telah dibaptis? Yang kedua, mengapa mereka melakukan semua itu? Yang ketiga, bagaimana kehidupan para murid Yesus tersebut dapat dilaksanakan dalam situasi sekarang? Yang keempat, apa makna kisah kehidupan jemaat perdana tersebut bagi kehidupan kita atau kehidupan Anda? Nah, ada 4 soal yang harus kita diskusikan dalam kelompok. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, 10 menit untuk mendiskusikannya. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya ya, nak. Silahkan. Masih semangat kan kerja kelompoknya? Semangat Pak Guru. masih. Semangat. Sudah loyo-loyo Bapak lihat ini karena sudah jam terakhir ini memang Ya ya. Pak Guru. Ngantuk, Pak. Ngantuk ya. Iya. Oke. Baik. Silakan diskusi ya. Oke. Oke, baik. Silakan kembali pada kursi masing-masing. Silakan kembali pada kursi masing-masing ya. Setelah tadi didiskusikan, kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Boleh nanti ketua kelompoknya yang menjawab ya. Ketua kelompoknya yang menjawab. Nah, kelompok 1 itu Nak Dian ya, ketuanya. Nak Dian sudah siap tadi? Nanti ditampilkan lagi teks kitab sucinya ya, Pak. Ya, ini ditampilkan. Kemudian kelompok 2, Nak Lemeti sudah siap? Iya, Pak. Siap. Oke. Ya, untuk nomor 1 dan nomor 2 nanti kelompok 1, 3 dan 4 kelompok 2 ya. Ya. Nah, baik. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Yang nomor 1. Apa yang telah dilakukan oleh para murid Yesus yang telah dibaptis? Ayo, Nak Dian, ketua kelompok. Setelah dibaptis, bacaan kitab sucinya tadi mana ya? Memecahkan roti, berdoa, membuat mukjizat. Ya, bagus. Ada lagi? Berdoa bersama, memuji Allah. Bagus. Bagus ya. Oke. Yang kedua ya, masih kelompok 1 ya. Mengapa mereka melakukan semua itu?